الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu berpikir ribuan tahun untuk memikirkan siapa dia, siapa namanya, di mana dia berada, bagaimana kekuasaannya. Maka atas dasar kasih dan sayangnya, dia sendiri yang menjelaskan dirinya, tanpa kita perlu mencari-cari dengan akal yang tak sempurna. Kita memang punya mata, tapi pandangan kita terhalang oleh bibir. Kita memang punya telinga, tapi pendengaran kita terbatas oleh jarak. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Allah yang maha kasih dan sayang mengirim hamba yang paling dia cintai dan dia sayangi, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu menjelaskan tentang siapa namanya. Tuhan tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Manusialah yang memberikan nama itu. Lalu siapa namanya? Allah. Dialah yang sudah menyebut nama dirinya Allah. Samaita bihi nafsak, engkau yang menyebut nama dirimu sendiri melalui wahyu yang kau kirimkan kepada hambamu, rasulmu, nabimu, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Dia katakan dalam Al-Quran bahwa namanya adalah Allah. Allah. Adakah Tuhan selain dia? Adakah Rabb selain dia? Adakah sembahan selain dia? La ilaha illa huwa. Lalu kalau memang hanya satu tunggal, mengapa dipanggil ya Rahman? Mengapa dipanggil ya Rahim? Mengapa dipanggil ya Malik? Mengapa disuruh ya Qudus? Mengapa dipanggil ya Salam? Walillahil asmaul husna. Dia punya nama-nama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Fad'uhu biha. Serulah dia, panggillah dia dengan nama-nama itu. Ayyamma tad'u, nama manapun yang kau seru, nama manapun yang kau panggil, maka sesungguhnya yang kau panggil dan kau seru itu hanyalah satu, tiada duanya. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. La sahibatan, dia tidak punya pasangan. Wala walada, dia tidak punya anak. Dia adalah Qul huwallahu ahad, Allah yang esa, tunggal, Allahus samad. Hanya kepada dia tempat meminta, berharap. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Allah, la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada Rabb, tiada pencipta, tiada pemelihara, tiada pemberi rezeki, illa huwa, melainkan hanya dia saja. Apakah dia hidup? Dia tidak sekedar hidup. Al-Hayyu, dia maha hidup, dia pemberi kehidupan. Kalau sekedar hidup, manusia pun hidup, makhluk pun hidup.
tapi makhluk hidup diberi kehidupan, dipinjamkan kehidupan. Kelak masa saatnya tiba, kehidupan itu akan diminta pertanggungjawaban. La tazalu qadama 'abdin, kaki manusia akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Di antara pertanyaan adalah tentang kehidupan. An umrihi fima afna, umur, denyut nadimu, hembusan nafasmu, detak jantungmu, tetesan puluh keringat dan air mata, ayunan tangan, langkah kaki, kedipan mata, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia Al-Hayyu, dia maha hidup, dia bukan menghidupkan, tapi dia yuhyi, dia menghidupkan, wa yumiit, dia mematikan. Siapa namanya? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Al-Qayyum, dia mengatur segala kehidupan. Matahari tidak mungkin menabrak bulan, bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullun fi falaki yasbahun, semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Maka sutu min waraqatin, tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang jatuh, melainkan dalam pengaturannya. Tidak ada pernah rezeki tersalah alamat, tidak ada mungkin jodoh tersalah pertemuan, langkah, rezeki, pertemuan, maut dalam pengaturannya. Al-Qayyum, dia mengatur segala kehidupan. Tu'izzu man tasha, siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, siapa yang mau kau hinakan, kau rendahkan sejauh-jauh pandangan mata. Siapa dia? Allah. Adakah selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur? Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk, wala naum, dia tidak tidur. Kalau kau takut karena diawasi oleh atasanmu, atasanmu akan mengantuk, akan keluar kota, akan lelah, akan letih, akan tertidur. Kalau kau takut karena diawasi kamera CCTV, karena sesungguhnya akan ada pemadaman bergilir, akan ada kabel yang putus dimakan tikus, tapi engkau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau memang dia berkuasa, kalau dia memang hebat dan gagah perkasa, apa harta miliknya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, beserta planet-planet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, semua milik dia. Andai ada saja satu manusia yang na'udzubillah murtad, meninggalkan agama ini, apakah dia rugi? Wa may yanqalibu ala aqibaihi, siapa yang kembali kepada ajaran nenek moyangnya, menyembah batu dan berhala, fala yadurrullaha syai'an, Allah tidak rugi walau sedikit pun, karena dia maha kaya. Wa man kafara, siapa yang kafir, siapa yang murtad, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya, Allah tidak perlu, Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh apapun. Dia maha kaya, dia maha perkasa, dia maha sempurna. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa memberikan pertolongan tanpa seizinnya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan, berkuasa, kecuali dengan izinnya. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Mengapa Quran bisa memberikan syafaat? Atas izinnya. Mengapa anak penghafal Quran bisa memberikan syafaat? Illa biiznih. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat? Karena izinnya. Tidak ada satupun yang dapat bergerak kecuali dengan izinnya. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satu biji sawi pun yang bergerak di atas muka bumi kecuali dengan izinnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang bisa menolong? Yubri'ul akmaha wal abrasa. Isa alaihi salam bisa menyembuhkan orang lumpuh,
bisa membuat orang yang duduk berdiri, bisa membuat orang kena penyakit kusta sembuh biiznillah, karena izin Allah. Wa yuhyil mauta, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati biiznillah, karena izin Allah. Kalau tidak ada izinnya, tidak ada satu pun yang dapat bergerak, tidak ada kata yang keluar, tidak ada otak yang berpikir, tidak ada jantung yang berdenyut, tak ada kaki yang melangkah. Itulah mengapa orang beriman berkata, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Tahukah dia apa yang terbersit dalam hati? Tahukah dia apa yang terpikir dalam benak? Tahukah dia apa yang terlintas di pikiran? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang, apa yang ada di kanan, apa yang di kiri, apa yang di depan, ada di belakang, ada yang di atas, ada yang di bawah, yang di dalam hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik dalam hatinya, kami tahu apa yang tersirat dalam benaknya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Begitu menggambarkan kedekatan hubungan dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu apa yang belum kita rencanakan, betapa malunya dengan pikiran-pikiran yang kotor, dengan pikiran-pikiran yang jahat. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau tukhfuhu, atau kau nyatakan, atau kau ceritakan, atau kau simpan, yuhasibukum bihillah, Allah akan tetap menghisab kamu, Allah tetap akan menghitungnya sebagai amal. Sahabat datang menghadap, kalaulah semua yang terpikir di otak kami akan dihitung juga, kami tak sanggup hidup ya Rasulullah, kami tak bisa bertahan dengan dosa-dosa pikiran kami. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali hanya dengan sekedar kemampuannya. Bila terlintas sesuatu, maka segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Sehebat apa kekuasaannya, adakah batasan-batasannya? Wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekuasaannya seluas langit, seluas bumi, seluas sejauh mata memandang. Wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi dia memberi makan hewan-hewan, cacing-cacing, ikan-ikan, serangga di dalam lubang kayu, dalam lubang tanah? Wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma. Tidak ada yang sulit bagi dia untuk menjaga alam semesta. Wa huwal aliyyul azim. Dia maha gagah perkasa. Wa huwal ali, maha tinggi kekuasaannya. Al-azim, maha besar kehebatan, keagungan, kemuliaan, kedahsyatannya. Itulah Allah, itulah yang kita sembah, itulah yang kita agungkan, itulah yang kita muliakan. Dia tidak pernah perlu kepada amal kita, kitalah yang perlu kepada dia. Dia tidak pernah berhajat membutuhkan pembelaan kita. Kalau kita bela dia, kita muliakan dia, itu hanya bentuk kelemahan kita di hadapan makhluknya. Kita ingin menyatakan di hadapannya, aku pernah menolong agamamu, aku pernah memuliakanmu. In tansurullah, kalau kau tolong agamanya, kalau kau tolong ajarannya, kalau kau tolong rasulnya, kalau kau tolong pewaris nabinya, yansurkum, dia akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dia akan meneguhkan kamu, dia akan memuliakan kamu, dia akan memberikan sesuatu yang tak pernah kau pikirkan. A'dadtu lil ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku mala a'yunun ra'at, yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang belum pernah terlintas di hati manusia. Ketika dia perintahkan engkau untuk salat, wa aqimus salat, jangan kau pikir dia perlu pada salatmu. Ketika dia perintahkan engkau bertasbih, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah pagi petang, siang dan malam,
bukan berarti dia berhajat kepada tasbihmu. Sebab malaikat uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna, 2, wa thulatha, 3, wa rubah, 4. Ketika dia ciptakan sampai hari ini 70.000 malaikat masuk satu hari mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, tempat yang penuh dengan keramaian. Sejak diciptakan sampai hari ini 70.000 malaikat setiap hari mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, bertasbih mengagungkan Allah, memuliakan Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah tidak pernah perlu salat kita, Allah tidak pernah perlu tasbih kita, Allah tidak pernah perlu takbir kita. Kita bertasbih karena ingin mendapatkan keutamaan. Kita sedang membela diri kita. Kalau kita bela dia, kita muliakan nabinya, kita tolong ulamanya, sesungguhnya kita hanya sedang membela diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masanya nanti hartamu tak dapat menolong. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Tapi sampai masanya nanti kita yang akan tidak sekedar mengantuk tapi mati menghadapnya. Saat itu siapa yang akan membela? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Anak kandung pun lari dari ayah dan ibu. Wa ummihi wa abihi. Ibu lari dari anak. Wa abihi, ayah lari dari anak kandung. Buah hati belayan jiwa. Likulli imri'in wa sahibatihi wa bani. Istri tak dapat menolong suami, wa bani, anak-anak tak dapat menolong orang tua. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Sampai masanya semua tidak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya amal-amal yang pernah kau lakukan. Di antara amal adalah menolong agama Allah, membela agama Allah, membela kemuliaan Allah, membela Rasulullah, membela para ulama. Kalau agamamu dilecehkan, kalau Allahmu dihinakan, kalau nabimu dinodai, dikotori, mereka tidak pernah perlu kepada engkau. Engkaulah yang perlu kepada pembelaannya. Kalau Allahmu direndahkan, kalau nabimu dihinakan, kalau ulamamu dijatuhkan, tidak kau bela, maka kain kafan lebih layak kau pakai daripada pakaian manusia kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي رهينة وفي كل مكان. اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة